Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua anak-anak. Siang, Siang, Bu. Bu. Baik, baik. Sebelum kita mulai belajar, kita baca doa dulu ya. Silakan Ono dipimpin berdoa dulu. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih Ono. Anak-anak semuanya, Ibu mau cek dulu kehadiran kalian sebelum kita lanjut ke pelajaran. Saya absen dulu ya. Andi. Oh, izin ke belakang dia, Bu. Izin ke belakang dia. Okay. Hadir tapi ya. Kemudian Abang. Hadir, Bu. Masyuda. Hadir, Bu. Okay. Hartini. Hadir, Bu. Fitri. Hadir, Bu. Wahyono. Hadir, Bu. Istri. Hadir, Bu. Anita. Hadir, Bu. Hadir. Laipi. Hadir, Bu. Oke, jadi hadir semua ya. Alhamdulillah semuanya bisa mengikuti pelajaran hari ini. Baik, setelah Ibu absen, kalian semuanya hadir. Ada hal yang mau Ibu tanyakan dulu sebelum kita memulai pelajaran. Kita di sini tentunya hidup di daerah pesisir ya, daerah sekitar kita pesisir. Nah, tentunya kita setiap hari pasti sudah pernah melihat ya aktivitas nelayan. Bahkan kita sudah pernah makan dari hasil nelayan, ya kan? Ada yang pernah makan ikan, enggak pernah makan ikan enggak? Pasti pernah ya semua ya. Ada yang enggak pernah makan ikan? Ada? Enggak ada, Bu. Nggak ada ya, semua pernah. Nah, pertanyaan Ibu lagi, pernah tidak kalian temukan ketika kalian lagi makan ikan atau beli ikan ya atau dari pancingan, ikannya tidak segar atau busuk? Ada tidak? Pernah, Bu. Pernah ya? Nah, itu. Jadi, hari ini itu yang akan kita bahas. Ya, jadi kita akan membahas bagaimana penurunan mutu atau mutu ikan yang tidak bagus tadi, karena tidak semua ikan yang kita dapat atau ke tangan kita, misalnya kita sebagai konsumen itu bermutu bagus ya. Padahal kita ya di daerah tentunya yang hidup di daerah pesisir, harusnya kita yang nomor satu makan ikan ya, ikan yang segar, ikan yang bermanfaat. Itu sebenarnya bisa kita konsumsi untuk apa? Untuk menghasilkan banyak ikan itu menghasilkan banyak gizi ya, protein, vitamin yang bikin kita harusnya lebih pintar daripada yang di kota. Nah, jadi kita walaupun kita di daerah pesisir, harusnya kita punya punya kelebihan dari mereka karena kita bisa mengkonsumsi ikan langsung di tempatnya. Jadi kita bisa mendapatkan ikan yang segar. Nah itu, jadi kita walaupun kita hidup di jauh ya, di pedalaman, di pelosok, kita harus tetap semangat karena kita bisa bersaing dengan mereka. Kita andalkan ikan kita dengan ikan yang memiliki mutu yang bagus. Oke, nah jadi tema kita hari ini yang akan kita bahas yaitu pengendalian mutu hasil perikanan. Ya, kalau kemarin kita sudah belajar tentang panen, nah hari ini kita belajar tentang mutunya. Jadi bukan sekedar panen kita ambil sudah ada yang makan ikan, tidak. Kita harus tahu juga ya mutu dari hasil pemanenan kita tadi ya. Nah jadi itu. Adapun kalian nanti setelah mempelajari tentang mutu ini, Ibu berharap sekali kalian bisa menganalisis prinsip-prinsip dari mutu hasil pemanenan ikan tadi. Kemudian juga kalian bisa menentukan kriteria mutu ikan tadi ya sebagai bahan pangan. Oke, nah Ibu lanjut ya. Oke, kemudian sebelumnya Ibu mau bagi dulu kalian jadi kelompok atau kita pakai kelompok minggu lalu aja kali ya. Kelompoknya sudah ada kan? Sudah ada.
Oh iya, kelompoknya kita pakai yang kelompok minggu lalu aja ya. Jadi supaya juga grup WA-nya tetap. Jadi masing-masing kelompok kan sudah punya grup WhatsApp masing-masing ya. Jadi itu kita manfaatkan lagi biar tidak membuat lagi. Jadi kelompoknya masih tetap ya, 3 kelompok. Jadi nanti tolong kelompok kalian untuk masing-masingnya perhatikan ya. Ibu akan mempresentasikan beberapa tayangan. Ya, jadi kalian simak, ya, kalian masing-masing menyimak. Baik, sebentar Ibu ini. Oke, sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, di sini ada beberapa gambar yang bisa kalian amati di sini. Ini semua adalah kegiatan pasca panen. Ya, kenapa munculnya kegiatan pasca panen, Ibu? Padahal kita bahas mutu ikan. Karena mutu ikan juga merupakan proses, ya, merupakan aktivitas yang terjadi setelah proses panen tadi. Jadi setelah kegiatan panen tadi banyak aktivitas atau kegiatan yang bisa menyebabkan penurunan pada mutu ikan. Coba perhatikan. Yang pertama di sini adalah proses pemanenan. Nah, setelah pemanenan ada berbagai kegiatan-kegiatan lagi yang dilakukan seperti pengangkutan ya, kemudian distribusi sampai ke penjual misalnya ke pembeli. Ada juga yang langsung diteruskan untuk diolah lagi. Jadi ada beberapa proses atau banyak proses yang dilewati ya sampai dia ke tangan konsumen. Jadi itu juga bisa menjadi faktor penyebab ikan itu mutunya bisa turun. Nah, di sini ada gambar nih. Di sini ada gambar ikan segar dan ikan tidak segar atau sudah mulai busuk. Nah, ikan ini pastinya tentu sudah mengalami penurunan mutu. Ya, nah jadi sekarang setelah kalian amati dari gambar dan penjelasan Ibu tadi, saya akan membagikan LKPD ya, lembar kerja kalian melewati WhatsApp ya, sudah saya share tadi. Silahkan dikerjakan ya. Kalian temukan dari gambar ini dari dari berbagai kegiatan setelah panen ini. Kenapa sih mutu ikan bisa menurun? Kenapa sih? Apa sih penyebabnya? Nah, silahkan kerjakan LKPD. Di LKPD itu tadi sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab ya. Silahkan diskusikan dengan kelompok kalian. Ono, di-mute dulu Ono, kalau tidak bicara Ono. Ibu izin ke belakang dulu, Bu. Oke, boleh. Oke ya. Jadi silakan ya, kalian gabung di grup WhatsApp kalian masing-masing, kalian diskusikan bersama teman kalian. Ibu terus memantau, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan ketika diskusi atau kurang jelas, boleh tanyakan ke Ibu. Nanti setelah kalian diskusi, kalian presentasikan ya. Jadi ada yang presentasi, kemudian kelompok lain yang bisa menanggapi. Baik, silakan Ibu kasih waktu ya 20 menit, atau ada yang mau ditanyakan sebelum kalian presentasi, silakan. Ada? Sudah paham? Hartini sudah paham apa yang Ibu jelaskan? Sudah, Bu. Oke, baik, silakan dilanjut ya kalian diskusinya bersama temannya. Di sini saya mau share dulu LKPD-nya. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Jadi kalian mengaitkannya bisa dengan kehidupan sehari-hari kalian. Tentunya semua pasti pernah ini ya, pernah mendapatkan kasus seperti ini. Kemudian kalian bisa melihat, ya, kalian cari di buku yang sudah pernah Ibu share juga, modul yang Ibu share maupun internet, kalian browsing sumber-sumber yang berkaitan dengan
dengan tugas kalian. Yang pertama di sini lihat di LKPD apa saja sih yang dapat mempengaruhi mutu bahan hasil panen ikan, kemudian prinsip dari pengendalian mutu itu sendiri dan kriteria mutu sebagai bahan pangan. Ya, silakan. Ya, Bu. Masing-masing kelompok harus aktif ya. Iya, Bu. Oke, tidak ada masalah. Laipi, kenapa tidak ada suaranya ini? Tidur Halo? kali, Bu. Wah, Laipi masih ada di situ? Izin tadi, Bu, ke belakang. Oh, izin ke belakang ya. Oke, Abang gimana Abang? Ada permasalahan? Ya, paham Bu, paham Bu. Oke, jadi silakan di browsing ya, dicari di buku juga yang sudah Ibu share modul. Oke, waktunya masih 5 menit, silakan. Nanti masing-masing kelompok silakan presentasi, cukup dibacakan saja kalau tidak punya laptop. Oke, gimana? Kelompok 1, 2, 3 sudah? Masih, Bu. Masih proses, Bu. Tunggu, Bu. Oke. Ya, jadi kalau hasil perikanan tentunya bukan ikan saja ya, banyak di situ ya jenis krustasea, kemudian termasuk udang, kepiting, segala macam. Jadi bukan terpatok ikan saja, jadi secara umum. Oke, baik, silakan kelompoknya, waktunya udah habis ya. Dari kelompok 1, siapa yang mau presentasi? Ayo, silakan. Fitri, sudah Fitri, kelompok 1? Sudah, Bu. Oke, silakan Fitri. Untuk yang pertama apa sih? Sesungguhnya, tunggu dulu ya. Yang lain tolong kelompok yang lain perhatikan ya temennya, presentasi kalian bisa menanggapi ya setelah ini. Silakan Fitri. Oke, yang pertama apa saja yang dapat mempengaruhi mutu bahan hasil pemanenan ikan? Mutu dari bahan pangan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal. Di mana faktor internal itu faktor yang berasal dari bahan pangan itu sendiri, yaitu jenis kelamin, ukuran, spesies, perkawinan, dan cacat. Kemudian faktor eksternal itu berasal dari lingkungannya, yaitu jarak yang harus ditempuh hingga ke tempat konsumen, lokasi budidaya, keberadaan organisme parasit, kandungan senyawa beracun atau kandungan polutan. Nah, yang kedua, jelaskan prinsip dari pengendalian mutu hasil perikanan. Jadi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak praproduksi sampai dengan pendistribusian ikan, menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Yang ketiga, kriteria mutu ikan sebagai bahan pangan, di mana ikan yang memiliki mutu yang baik atau segar, kesegaran dapat mencakup rupa atau kenampakan, rasa, bau, dan juga tekstur yang secara sadar ataupun tidak sadar akan dinilai oleh pembeli atau pengguna dari produk tersebut, di mana tingkat kesegaran ikan selanjutnya akan sangat menentukan peruntukan ikan tersebut dalam proses pengolahan dan sekaligus menentukan nilai jual ikan. Itu Bu dari kelompok 1. Oke, bagus ya. Jadi Fitri sudah betul-betul ya kelompok 1 sudah mencari di literatur yang ada. Kemudian dari kelompok 2 dan 3 silahkan ada yang mau menanggapi dari kelompok 1, ayo. Ayo, mana kelompok 2? Bu, Ya, saya mau silakan. tanya, Bu, itu yang nomor 1 tadi, itu kan ada faktor internal. Itu maksudnya kan ada yang menyebutkan jenis kelamin, Bu. Seperti apa maksudnya, Bu?
Oke, nah silakan ada yang lain, ada yang mau menanggapi. Maksudnya internal itu jenis kelamin apa sih katanya? Ayo siapa? Kelompok 1? Ayo Fitri bisa? Ayo atau yang lain, Abang? Silakan Abang. Abang. Ayo Abang. Kenapa dengan jenis kelamin? Kenapa dikatakan jenis kelamin itu juga bisa mempengaruhi dari faktor dari apa? Mempengaruhi mutu bahan hasil perikanan. Bisa, Bang? Atau yang lain, Ono mungkin? Ono? Ono? Ononya ada tidak ini ya? Oh, izin ke belakang, Bu. Oh gitu. Ayo, ada yang bisa menjawab pertanyaannya dari siapa tadi? Dari Hartini? Ada? Mungkin maksudnya gini kali Bu ya, jenis kelamin di sini jenis kelamin ikan itu dapat mempengaruhi dari cita rasa dagingnya. Misalnya seperti kepiting wiru di Amerika yang berjenis kelamin jantan lebih disukai karena rasa dagingnya lebih enak. Mungkin seperti itu Bu. Iya betul ya. Jadi jenis kelamin itu juga mempengaruhi cita rasa dari dari komoditas tadi ya. Betul. Terima kasih Fitri ya. Fitri sudah paham. Kemudian ada lagi tanggapannya untuk kelompok 1, silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut kelompok 2 ya. Kelompok 2 silakan untuk presentasikan hasilnya. Ayo, silakan. Tidak perlu ditunjuk ya, silakan ya, langsung langsung tanggap kelompoknya. Siapa nih kelompok 2? Ayo, kelompok 2 itu ada Abang, ada Anita, ada Andi Ahmad. Silakan kelompok 2. Siapa ini yang mewakili? Ayo. Bu, kami aja Bu, kelompok 3 Bu. Mereka belum selesai Bu. Oh iya, oke. Kelompok 3 dulu deh. Silakan. Ya, terima kasih Bu. Saya mau mempresentasikan hasil diskusi kami Bu. Apa saja yang mempengaruhi mutu bahan hasil pemanenan ikan itu faktor internal dan faktor eksternal. Artinya faktor internal itu yang faktor berasal dari dalam, misalnya ukuran spesies, perkawinan, cacat ikan yang cacat dan tidak, seperti itu Bu. Kalau faktor eksternalnya itu yang dari lingkungan, dari luar, misalnya jarak tempuh ke konsumen, lokasi budidayanya, keberadaan organisme parasit. Nah, terus yang nomor 2, kriteria mutu ikan sebagai bahan pangan. Ikan yang memiliki mutu yang baik dan segar, kesegarannya dapat mencakup rupanya, penampakannya, rasa, bau, dan juga teksturnya yang masih elastis, secara sadar maupun tidak sadar akan dinilai pembeli atau pengguna Bu. Terus yang nomor 3, jelaskan prinsip dari pengendalian mutu hasil perikanan. Prinsipnya adalah sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan itu upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak praproduksi sampai pendistribusian. Seperti itu aja Bu hasil diskusi kami Bu. Terima kasih. Oke, bagus ya. Terima kasih juga ya buat Hartini. Hasilnya bagus ya, hasil diskusinya. Berarti dia betul-betul kelompok ini sudah mendiskusikan dengan baik. Dari kelompok lain silakan kalau ada yang mau menanggapi dari kelompok 3 tadi silakan. Ayo dong, kelompok 2 mana ini suaranya? Abang kok diam aja, Abang. Saya Bu mau bertanya. Oke, silakan Mas Yuda. Itu Bu mengenai prinsip pengendalian mutu. Ya, kenapa Mas Yuda? Seperti bagaimana itu prinsip pengendalian mutu Bu?
Oke, baik. Silakan kelompok 2 mau ditanggapi Hartini. Bu, mungkin ini teman saya yang lain, Bu. Saya masih nyari-nyari jawabannya, Bu. Oke, yang lain silakan kalau ada yang mau menanggapi. Saya, Bu. Oh, iya. Ya, Saya, silakan. Sri. Ya, prinsip itu maksudnya adalah suatu upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak praproduksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Seperti itu, Bu, jawaban dari saya. Oke, betul. Terima kasih ya. Bagaimana Saya Mas tambah. Yuda? Bisa diberikan contohnya? Oke, ada yang bisa memberikan contoh? Siapa? Tadi Abang sudah ini ya, sudah angkat tangan. Iya Bu, ya Bu. Contohnya ketika kita sebelum kita melakukan pemanenan, kita memberikan perlakuan yang terbaik untuk ikan tersebut sehingga tidak mengalami kerusakan pada ikan itu, sehingga ikan tersebut sampai ke tangan konsumen akan terjamin secara kualitas dan mutunya. Iya, tepat ya. Jadi dua kelompok ini sudah ini ya prinsipnya tadi ya bagaimana kita menjaga kualitas dari atau mutu dari hasil perikanan itu tadi dari proses pemanenan sampai dia ke tangan konsumen ya. Oke, selanjutnya kelompok 2 ada tidak? Ini sudah siap? Mau presentasi silakan. Ya, siap Bu. Oke, silakan Abang. Baik, apa saja yang dapat mempengaruhi mutu hasil perikanan, hasil pemanenan ikan? Itu ada 2 Bu. Yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Nah, kalau faktor internal itu bisa disebabkan oleh kelamin, ukuran, spesies, perkawinan maupun tingkat kecacatan daripada ikan yang kita panen tadi Bu. Terus kalau dari faktor eksternalnya itu jarak tempuh. Nah, jarak tempuh ini semakin jauh jarak tempuh berarti tingkat risiko daripada mutu ikan yang kita panen itu akan lebih besar dan tentunya kan waktunya jauh lebih lama ketimbang yang dekat. Terus yang kedua yaitu keberadaan organisme parasit. Nah, di sana mungkin bagaimana cara kita menekan organisme parasit itu bisa saja diberlakukan proses pendinginan atau lain sebagainya, paling tidak proses pemakingan yang sangat baik sehingga mutu hasil pemanenan itu benar-benar bisa bisa sampai ke tangan konsumen dalam keadaan yang baik. Terus bisa saja diakibatkan oleh senyawa-senyawa beracun Bu. Nah, biasanya tanpa disadari ada hal-hal yang tanpa sengaja maupun tidak bisa mengakibatkan mutu kualitas panen daripada ikan sendiri menjadi rusak. Itu yang pertama Bu. Terus yang kedua yaitu prinsip dalam pengendalian mutu hasil perikanan, yaitu sistem jaminan mutu dan keamanan perikanan. Itu adalah upaya kita dalam mencegah dan mengendalikan yang harus diperhatikan, yaitu sebelum produksi dan sesudah produksi. Nah, artinya tadi yang saya sudah jelaskan dengan Mas Huda, yaitu ketika kita mau melakukan pemanenan itu sendiri, kita sudah benar-benar memastikan bahwa ikan itu benar-benar diperlakukan dengan baik, dengan hati-hati, dengan sewajarnya ketika sehingga ikan itu tidak mengalami kerusakan, sehingga ketika proses pra maupun sampai proses pendistribusiannya ikan tersebut masih dalam keadaan yang baik. Terus yang terakhir yaitu kriteria mutu ikan, yaitu ikan yang memiliki mutu baik atau segar itu biasanya mencakup seperti rupa penampakannya. Biasanya
kalau kulitnya kita tekan itu dia masih kenyal, tidak lembek, terus matanya itu apa ya, bening, terus sisiknya itu masih mengkilat, tidak kusam kelihatannya dan sebagainya, Bu. Itu kriteria ikan segar, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga ya Abang ya. Semakin kesini semakin paham sepertinya ya, pemaparannya juga semakin lengkap. Baik, di sini ada yang mau menanggapi ya, karena juga sebentar lagi waktunya sudah mau pulang. Ada yang mau menanggapi? Silakan. Anita mungkin? Ada yang mau ditanyakan atau menanggapi dari Ada yang Abang? mau ditanyakan. Ini Bu, saya enggak mengerti. Apa itu Bu, praproduksi? Praproduksi. Oke, silakan. Bisa langsung, ini ada teman yang lain selain Abang yang mau menanggapi? Ya, Ada ya? mungkin saya, Bu. Ya, Abang Ono aja deh. Bu, ono Bu. Ono. Kasihan Ono deh, Abang. Kasihan Ono nih baru muncul dari mana Ono? Ya, Sakit Bu. perut Bu tadi Bu. Netan Kak. Oke, langsung Ono ditanggapi Ono. Praproduksi itu menurut saya Bu, jadi kalau produksi itu kan menghasilkan, jadi hasil atau hasil. Kalau praproduksi itu adalah proses sebelum menghasilkan sesuatu. Itu menurut saya Bu. Makasih Bu. Oke, lain kali kalau ke belakang izin dulu Ono ya. Iya Bu. Oke, gimana Abang? Ada pendapat lain Abang? Ya, Bu, saya sependapat dengan Ono, Bu. Cuman di sini mungkin yang perlu kita perhatikan juga sebelum proses pengirimannya itu berarti kan pendistribusiannya sebaiknya ikan itu dipuasakan terlebih dahulu. Nah, sehingga tidak terjadi dapat menekan organisme parasit yang ada di dalam tubuh ikan itu sendiri sehingga ikan itu tidak akan cepat mengalami pembusukan kalau yang sudah mati. Kalau yang masih hidup dia tidak akan mengeluarkan racun seperti amoniak dalam perjalanan atau pendistribusian ikan itu sendiri sehingga ikan benar-benar dalam keadaan segar dan baik sampai datang ke konsumen. Oke, Terima kasih, Bu. ya, bagus sekali Abang. Jadi sudah terjawab ya kenapa apa itu praproduksi, karena dikatakan itu pra berarti itu bukan mungkin ya, maaf ya. Jadi dikatakan pra berarti sebelum ya, sebelum proses produksi. Oke, baik, itu tadi 3 kelompok sudah semuanya ini ya presentasi, kita bersama-sama menyimpulkan dulu ya. Ada yang bisa menyimpulkan tidak? Apa pelajaran kita untuk kegiatan kita hari ini? Ada yang bisa? Ayo. Fitri mungkin, Fitri. Atau yang lain? Ayo, kenapa diam ini? Sudah pada mau pulang ya? Saya Bu. Oke, Mas Yuda, ayo. Ya, baiklah, kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah satu, yang dapat Ya. yang mempengaruhi Ibu tadi slide-nya kenapa ditutup? Oh. Saya mau lihat dulu itu Bu. Kesimpulannya saya sudah ambil dari situ. Bentar ya, Mas Yuda. Ya. Minta maaf Bu ya. Iya, silakan. Di kesimpulan yang dapat saya tarik dari materi hari ini yaitu yang dapat hal-hal apa saja yang mempengaruhi suatu bahan hasil pemanenan ikan yaitu ada dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu yaitu faktor yang berasal dari ikan itu sendiri. Contohnya terjadinya perubahan rigor mortis pada tubuh ikan di saat setelah dia panen. Terus adanya bakteri yang terdapat dalam tubuh ikan setelah terjadinya rigor mortis menyebabkan bakteri itu menyerang tubuh ikan yang menyebabkan hasil mutu ikan itu mengalami penurunan. Adapun faktor dari
eksternal yaitu cara penanganan ikan yang tidak bagus. Contohnya terjadi perlakuan kasar terhadap ikan, contohnya gesekan atau tumpukan dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan cacat pada tubuh ikan yang menyebabkan terjadinya penurunan kualitas mutu ikan. Selain itu adanya bakteri yang menyebabkan terjadinya pembusukan pada ikan. Berikut prinsip dari pengendalian mutu hasil perikanan itu sebenarnya prinsipnya itu bagaimana kita mempertahankan mutu atau kualitas ikan hingga sampai ke tangan konsumen dengan memperhatikan prinsip pengendalian mutu itu, yaitu satu prinsip GMP, yaitu basicnya kepada bagaimana mempertahankan mutu ikan itu sendiri, yaitu produksi ikan yang bermutu baik, dan HACCP, cara pengendalian mutunya bagaimana. Terus dan yang terakhir adalah Asisi. Apa? Ya Mas sudah? Saya lupa Bu, tunggu. Terus jadi itu ya prinsipnya, prinsip pengendalian mutu hasil perikanan sebenarnya ada 3, saya lupa 1 Bu. Terus kriteria mutu ikan sebagai bahan pangan itu yaitu harus ikannya adalah ikan segar, ditandai dengan mata cemerlang, matanya masih cembung keluar, penampakan tubuh ikan itu bersih, ototnya masih kaku, ototnya masih kenyal, sirip-siripnya masih sempurna semua, belum ada yang lepas. Terus insangnya masih berwarna merah segar, mengandung lendir sedikit, dan itu aja Bu. Oh ya, oke, terima kasih Mas Yuda ya. Jadi Mood Bu. Termut Bu suaranya. Oke. Ya, terima kasih ya Mas Yuda, tadi sudah membantu kita dalam menyimpulkan. Nah, kemudian di sini jadi ada pun yang kita harus ketahui, sudah kelihatan belum? Sudah terlihat? Jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi mutu bahan pangan ya. Yang pertama itu faktor dari internalnya, baik itu jenis kelamin, ukuran, spesies, kemudian perkawinan, cacat. Nah, kemudian bagaimana faktor dari eksternalnya sendiri? Jadi eksternal ya jarak yang ditempuh, kemudian makan yang dikonsumsi, lokasi budidaya, keberadaan organisme parasit, kemudian kandungan senyawa beracun atau senyawa beracun yang terkandung ya. Jadi itu tadi materi kita. Nanti minggu depan baru kita lanjutkan ya untuk mutu, pengawasan mutunya, baik itu masuk HACCP, SOP-nya ya. Jadi materi kita sampai di sini. Saya harap kita semua selalu dalam keadaan sehat, supaya minggu depan kita bisa ketemu lagi ya. Jadi jangan lupa di rumah nanti semua tugasnya kalau ada dikerjakan ya, tugas yang saya kasihkan juga tolong dikerjakan. Kalian jangan lupa jaga kesehatan, selalu terapkan protokol kesehatan ya. Baik, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, silakan dipimpin berdoa dulu. Abang mungkin ya pimpin berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Terima kasih Abang, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.